Kau ciptakan terang bagi dunia, langit dan bumi Kau bentuk sempurna. Semua indah di tangan-Mu Tuhan. Karya Aku Sang Pencipta, semua tunduk dalam kuasa-Mu. Langit dan bumi bersaksi nyata atas kebesaran kasih. Hari kedua Kau pisahkan air, langit terbentang luas tanpa akhir. Di hari ketiga bumi mengeluarkan tumbuhan hijau penuh kehidupan. Karya Agung Sang Pencipta, semua tunduk dalam kuasa-Mu. Langit dan bumi bersaksi nyata atas kebesaran kasih. Hari keempat matahari terang, bulan dan bintang menghiasi malam. Di hari kelima burung dan ikan mengisi lautan dan udara. Karya Agung Sang Pencipta, semua tunduk dalam kuasa-Mu. Langit dan bumi bersaksi nyata atas kebesaran kasih-Mu. Hari keenam manusia Kau buat serupa dengan rupa-Mu ya Tuhan. Kau beri kuasa atas ciptaan semua untuk kemuliaan-Mu. Hari ketujuh Kau berhenti, selesailah semua karya-Mu. Kuduskan hari Sabat-Mu suci, Tuhan Engkau maha mulia. Hari ketujuh Kau berhenti, selesailah semua karya-Mu. Kuduskan hari Sabat-Mu suci, Tuhan Engkau maha mulia. Shalom saudara-saudara, salam kasih Tuhan dan salam damai. Puji kepada berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari dan juga pada hari ini. Saudara-saudara, kita sudah 1 bulan belajar tentang ketagihan dan cara untuk keluar daripada ketagihan. Semoga kita dapat benar-benar lebih dekat kepada Tuhan dan kuat bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga, terima kasih atas berkat-Mu, pimpinan-Mu, dan penjagaan-Mu. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, bijaksana, adil, dan beribadah. Titus 2 ayat 12 dan 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
kami mengakhiri bulan dan topik ketagihan dengan sebuah permata kitab suci. Dalam ayat-ayat ringkas ini, Paulus menyatakan bahwa para pembaca harus menghindari kefasikan dan hawa nafsu duniawi, dan dia memberikan cara untuk menghindari kecenderungan terhadap tersebut dengan hidup secara bijaksana, adil, dan beribadah dengan harapan kembalinya Yesus. Perkataan Greek epitomia yang diberikan dalam 1 Petrus 4 ayat 2 muncul sekali lagi. Keinginan kuat nafsu berahi seperti hari ini merupakan masalah utama di kalangan orang Kristen pertama, karena epitomia dan bentuk terbitan perkataan ini disenaraikan lebih daripada 50 kali di Perjanjian Baru. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa itu termasuk konsep yang berkaitan dengan ketagihan, kerinduan, keinginan, dorongan nafsu yang kuat, ketamakan, dan nafsu. Sekarang kita boleh memahami saranan Rasul untuk memerangi masalah itu. Pertama, kita harus hidup dengan bijaksana. Banyak ketagihan modern dikaitkan dengan kelimpahan barangan pengguna. Sebagai contoh, ketagihan makanan meningkat karena lebihan makanan, atau ketagihan internet ialah perkara biasa apabila alat dan sambungan internet tersedia pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Rasul menyeru agar kita hidup berjimat cermat, walaupun kita mampu membayar lebihan itu. Oleh itu, kita akan dilindungi daripada keinginan yang tidak pernah puas. Kedua, kita hendaklah hidup dengan adil. Amalan keadilan, kesaksamaan, kesetaraan, kemurahan hati, kebaikan, dan pengampunan ialah sebahagian daripada etika Kristen yang melampaui norma sosial manusia semata-mata. Banyak ucapan Injil seperti, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Matius 5 ayat 40. Menunjukkan piawaian kelakuan yang hanya boleh berlaku melalui kasih Yesus. Amalan panduan ini akan menjauhkan kita daripada dosa dan ketagihan. Ketiga, kita harus hidup beribadah. Kehidupan yang dekat dengan Yesus, dengan doa, meditasi, kitab suci, dan ibadah secara individu dan berkumpulan juga akan melindungi kita daripada dosa dan segala bentuk ketagihan. Akhirnya, akhir sekali, kita harus melakukan semua perkara di atas dengan harapan. Harapan walaupun kepada mereka yang tidak beragama ialah faktor kesehatan secara keseluruhan yang diketengahkan dalam banyak kajian. Namun apabila harapan ini difokuskan pada pernyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, liputannya sempurna. Ini ialah harapan yang mengubah keinginan kita untuk ganjaran ketagihan yang tajam, yang kejam, kepada perspektif yang sebenar tentang apa artinya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara-saudara, firman pada kali ini begitu baik pada kita, bahwa apapun dalam kehidupan kita, kita boleh jauhkan itu, terutama sekali hal-hal kejahatan, ketagihan, dan yang tidak baik. Semoga kita dapat lebih dekat kepada Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.